Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat serta rekan kerja semuanya. Pagi ini akan diadakan rapat yang akan bahas mengenai persiapan final launching perusahaan iKlan. Adapun susunan rapat pada hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan pimpinan rapat, yang ketiga pembahasan, yang keempat keputusan hasil rapat, dan yang terakhir adalah penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Baik, untuk memulai rapat pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rapat pada hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, sambutan rapat akan disampaikan oleh Bapak Fernanda selaku manajer dari perusahaan iKlan. Kepada Bapak Fernanda saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Aisyah selaku pembawa acara pada rapat online kali ini, dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang telah hadir mengikuti agenda rapat online. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pembahasan final. Yang pertama, mulai dari produk itu sendiri, harga, promosi, dan tempat yang digunakan untuk kita launching. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kembali kepada moderator Ibu Aisyah. Baik Pak, langsung saja ke acara inti. Yang pertama yaitu akan membahas mengenai produk terlebih dahulu. Langsung saja kepada Ibu Iswanda selaku media info dari perusahaan iKlan untuk menyampaikan laporannya terkait produk jasa dari perusahaan kita yang akan kita tawarkan untuk acara launching nanti. Kepada Ibu Iswanda saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Aisyah yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Di sini saya selaku Mendinfo di perusahaan ini akan menginformasikan mengenai produk apa yang kita tawarkan di masyarakat. Berhubung perusahaan ini bergerak di bidang jasa, jadi produk yang akan kita tawarkan ke masyarakat berupa jasa. Saya memiliki konsep di mana produk jasa kita buat per paket, yang di dalamnya berisi jasa untuk pembeli, serta harga per paketnya. Dengan demikian masyarakat dapat memilih sesuai keinginan mereka. Jadi, bagaimana selanjutnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf sebelumnya saya ingin berpendapat untuk nama paket sendiri. Bagaimana kalau kita beli nama yang lebih kekinian, misal kayak untuk paket yang akan ditawarkan langsung oleh masyarakat, kalau misalnya dibeli nama LDR atau bucin atau mungkin jomblo, itu bagaimana? Atau kemudian untuk paket yang di sosial media kita beli nama sosmed aja. Mungkin ada yang ingin berpendapat lain atau mungkin ada usul lain. Saya sependapat dengan isi konsep produk jasa per paket. Selain itu, saya juga berpendapat untuk memberikan batasan waktu untuk baliho kecil, baliho besar, Instagram, sama 7 hari, 5 hari, dan 3 hari. Nah, sedangkan untuk Megatron, kita bisa memberi waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Oke, saya juga mau sedikit berpendapat terkait dengan produk jasa yang ada di PT iKlan ini. Berdasarkan dengan pemaparan yang telah diberikan oleh Ibu Heni dan Ibu April tadi, saya juga sudah menulis di sini kesimpulan. Juga ada sedikit tambahan dari saya, gimana kalau yang paket sosmed itu mendapatkan 1 kali snapgram dan 2 kali postingan selama 7 hari. Ya. Terus ini kan ada paket LDR juga. Nah, paket LDR ini mendapatkan baliho kecil di 10 daerah, mendapatkan snapgram dan postingan di IG sama Facebook selama 3 hari. Ada juga paket bucin kan. Nah, paket bucin ini mendapatkan Megatron selama 3 bulan, mendapatkan baliho kecil di 3 daerah, snapgram dan postingan di IG sama Facebook selama 5 hari. Dan ada juga paket jomblo mendapatkan Megatron selama 6 bulan. Ada baliho kecil di 4 daerah, snapgram dan postingan di IG sama Facebook selama 7 hari. Gimana kalau seperti itu? Boleh juga setuju atau gimana, ada tambahan atau bagaimana? Ya, boleh juga. Tapi saran dari saya,
Untuk paket sosmed, kita akan buat menjadi 3 paket dengan harga yang berbeda. Untuk paket sosmed yang pertama akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah Ibu Ilyas bilang tadi. Dan untuk paket sosmed yang kedua akan mendapatkan 3 kali snapgram, 1 kali postingan, dan kita keep selama 5 hari. Dan untuk paket sosmed yang ketiga akan mendapatkan 2 kali snapgram, 1 kali postingan, dan kita akan keep selama 1 hari. Baik, kelihatannya semua sudah setuju. Saya pun juga sependapat dengan kalian. Untuk Instagram sendiri, kita akan membuat 4-2 kali untuk snapgram dan 2-1 kali untuk postingan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang harga dari setiap paket tersebut. Mungkin dari kalian ada yang usulan? Bagaimana kalau harga untuk paket sosmed kita, paket 1 kita beli harga 300.000, paket 2 kita beli harga 250.000, dan untuk paket 3 kita beli harga 100.000. Sedangkan khusus untuk paket jomblo kita beli harga 5 juta. Mungkin ada anggota rapat lain yang kurang setuju dengan harga ini, atau mungkin terlalu mahal, atau mungkin kurang memuaskan, atau bagaimana? Ya, saya setuju dengan saran dari Ibu Heni untuk paket sosmed. Tetapi untuk paket jomblo dengan harga sebesar 5 juta itu menurut saya terlalu kemahalan. Dan saran dari saya untuk paket jomblo diberi harga sebesar 3.500.000 saja. Dan kemudian saya akan usul untuk paket bucin. Untuk paket bucin kita beri harga sebesar 2 juta saja. Betul sekali saran dari Ibu Bella. Untuk paket jomblo kita kasih harga 3.500.000. Nah, menurut saya itu 3.500.000 sudah sesuai dengan isi paket yang akan didapatkan calon klien kita. Takutnya nanti kalau kita ngasih harga kemahalan, tidak ada yang tertarik terhadap penawaran jasa kita. Maaf, saya juga boleh memotong sebentar dan memberikan sedikit saran saya terkait dengan paket bucin yang telah dipaparkan oleh Ibu Bella tadi, kan seharga 2 juta. Menurut saya itu terlalu murah. Soalnya kan paket bucin itu isi paketnya hampir sama dan tidak jauh beda dengan paket jomblo. Gimana nanti kalau misalkan banyak para customer yang memilih itu dan kita malah kelabakan sendiri, kita bisa jadi rugi. Gimana kalau misalkan di paket bucin itu dinaikkan harganya, yang paket bucin jadi 2,5 juta dan yang paket LDR itu bisa jadi 1.500.000. Gimana, pada setuju atau enggak? Ya, saya sendiri setuju dengan harga paket-paket tersebut. Namun, saya mempunyai usul untuk paket sosmed sebaiknya kita lebih bermurah. Untuk paket sosmed 1 dengan harga 200.000, paket sosmed 2 dengan harga 150.000, dan paket sosmed 3 dengan harga 100.000. Dari saran Bu Eni, menurut saya terlalu kemahalan karena tidak sesuai dengan isi paket yang akan didapatkan dari klien kita. Bagaimana? Setuju semua atau ada usulan? Setuju, Pak. Baik, untuk topik mengenai produk sekaligus harga perusahaan iClass sudah didiskusikan dan disepakati bersama. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai topik yang kedua, yaitu mengenai promosi. Kepada Bapak Fernanda, saya persilahkan. Ya, baik Bu Aisyah, jika setuju semua, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang promosi produk yang akan kita launching. Mungkin dari kalian ada yang berpendapat atau memberikan usulan? Saya, Pak, mau menginformasikan mengenai promosi untuk launching jasa di bidang advertisement yang resmi kita namai dengan nama iClan. Dan untuk promosinya ada beberapa cara pada saat kita launching perusahaan nanti. Untuk cara yang pertama, sebelum launching perusahaan, kita akan mempromosikan melalui website dan media sosial kita, seperti Instagram dan Facebook. Dan yang kedua, kita akan membuat banner. Banner itu bertujuan agar menarik calon klien kita, sehingga banner tersebut akan dipasang pada saat launching perusahaan kita nanti. Itu tadi promosi yang akan kita lakukan pada saat launching perusahaan kita. Mungkin ada yang ditanyakan.
Saya ingin berpendapat strategi promosi yang disampaikan Ibu Bella sudah bagus, tetapi menurut saya perlu untuk membuat leaflet di mana nanti waktu acara launching kita bisa menyebarkan leaflet tersebut ke peserta yang akan datang ke acara launching kita. Saya setuju dengan pendapat Ibu April. Mungkin dengan cara itu kita bisa lebih meyakinkan kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa kita, dan kemudian untuk paket 2 dan harganya tadi bisa dicantumkan di dalam leaflet agar semua orang tahu berapa harga jasa tersebut. Yang sangat bagus sekali dan saya sangat setuju. Tapi selain itu gimana kalau untuk menarik perhatian para customer kita, di leaflet itu dicantumkan diskon untuk calon pelanggan kita yang pertama kali baru mau menggunakan produk jasa kita. Terima kasih atas masukannya. Ya, baik. Saya juga sepakat dengan pendapat yang telah kalian ungkapkan. Untuk selanjutnya, tugas Ibu Aisyah membuat leaflet dan juga banner untuk acara kita nanti. Baik Pak, akan segera kami buatkan. Ya, baik. Untuk masalah diskon sendiri bagaimana ya Bu Bella? Baik Pak, untuk pemberian diskon, kami akan memberikan penawaran khusus. Bagi yang mengambil paket sosmed akan diberikan diskon sebesar 5%, paket LDR akan diberikan diskon sebesar 10%, paket bucin akan diberikan diskon sebesar 15%, dan paket jomblo akan diberikan diskon sebesar 25%. Oke, kalau begitu untuk selanjutnya dari pembahasan yang telah kita bahas tadi mungkin ada yang ditanyakan. Baik, mengenai topik promosi juga sudah menemukan kesepakatan. Untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjutkan pada persiapan final launching jasa perusahaan iKlan mengenai tempat dan persiapan-persiapan lainnya. Kepada Bapak Fernanda, saya persilahkan. Ya, baik. Mengenai persiapan final launching perusahaan iklan ini, mungkin ada usulan tempat yang bisa kita gunakan. Menurut saya, acara launching itu sebaiknya dilakukan di perusahaan kita sendiri aja. Nanti bisa milih di indoor ataupun di outdoor, terus tempatnya itu kita bisa milih di aula perusahaan mungkin. Soalnya kalau misalkan kita menggunakan perusahaan kita sendiri tempatnya untuk launching, kita bisa meminimalisir dana. Pada waktu launching perusahaan kan kita juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, kayak gitu loh. Gimana? Saya kurang setuju saran dari Ibu Ilyas. Menurut saya kita harus menyewa hotel atau tempat lainnya. Jika acara launching nanti diadakan di aula perusahaan kita, menurut saya itu ruangannya terlalu kecil dan tidak cukup menampung banyak orang. Saya sependapat dengan Ibu April. Kalau kita mengadakan launching di aula mungkin terlalu sempit, belum nanti masih diberi panggung, mungkin akan lebih banyak memakan tempat aula itu sendiri. Kalau misalnya kita launchingnya di menyewa hotel bagaimana? Boleh saja menyewa hotel, dan untuk meminimalisir dana, lebih baik kita bekerja sama pada hotel tersebut. Mungkin hotel tersebut bisa memberi potongan harga kepada kita. Ya, saya setuju. Bagaimana kalau di Java Hotel bekerja sama dengan perusahaan kita pada saat launching nanti? Mungkin di Java Hotel bisa bekerja sama dengan kita. Dan menurut saya, di Java Hotel memiliki fasilitas dan pelayanan yang sangat bagus. Nih, saya juga ada kartu nama dari perusahaan di Java Hotel. Oke, boleh juga. Nanti Bu Bella tolong kontak mereka untuk diajak kerjasama, bisa atau tidak. Untuk selanjutnya, Ibu Aisyah nanti akan membuat surat kerjasama pada mereka. Mohon izin untuk bertanya, untuk tanggal pelaksanaan launching kapan ya? Menurut saya itu karena persiapan untuk acara launching ini juga bisa dikatakan udah cukup matang ya. Kenapa nggak dipercepat aja? Bisa harinya itu untuk harinya hari
Hari Jumat tanggal 5 Juni 2020. Kalau jamnya nanti jam berapa ya enaknya? Jam 7 malam mungkin gimana? Kalau misal untuk acara launching sendiri, kalau kita adakan di pagi hari bagaimana? Mungkin sekitar jam 9-an, karena untuk jam 9 itu tidak terlalu pagi dan tidak terlalu siang untuk mengadakan suatu acara di pagi hari. Ya, saya setuju saran dari Ibu Heni. Kita ambil jam di pagi hari karena waktunya lebih banyak daripada di malam hari. Oke, setelah saya mengecek jadwal, kelihatan tanggal 5 Juni kita bisa gunakan sebagai hari acara launching perusahaan iklan ini. Dan untuk jamnya sendiri, saya setuju dengan pendapat Ibu Heni. Berarti kita sepakati bersama launching perusahaan iklan ini pada tanggal 5 Juni 2020 pukul 09.00 WIB di Java Hotel. Setuju, Pak. Baik, untuk selanjutnya pada yang ingin dibahas atau ada usulan lain mengenai beberapa pembahasan tadi? Tidak, Pak, cukup. Ya, jika tidak ada, saya cukupkan rapat online pada kesempatan kali ini. Nanti tolong notulensi rapat bisa dikirim melalui grup WA. Dan juga saya mohon untuk PJ bisa bekerja sama menyukseskan acara launching perusahaan iklan ini. Dan semoga apa yang telah kita rencanakan dapat berjalan sesuai harapan dengan baik. Sudah, terima kasih semuanya yang telah ikut berpartisipasi pada rapat online kali ini. Selalu semangat dan jaga kesehatan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Aisyah. Baik Pak, sebelum saya tutup, saya akan membacakan notulen dari rapat hari ini, yaitu yang pertama, untuk produk dari perusahaan iklan, itu berupa paket-paket di mana setiap paket harganya berbeda-beda disesuaikan dengan isi dari paket tersebut. Dengan paketnya sebagai berikut. Paket sosmed dengan harga 100.000 mendapatkan 2 kali snapgram dan 1 kali postingan selama 4 hari. Kemudian paket sosmed dengan harga 150.000 mendapatkan 3 kali snapgram dan 1 kali postingan selama 5 hari. Kemudian paket sosmed dengan harga 200.000 mendapatkan 4 kali snapgram dan 2 kali postingan selama 7 hari. Paket LDR dengan harga 1.500.000 mendapatkan baliho kecil di 10 daerah, snapgram dan postingan di Instagram dan Facebook selama 3 hari. Kemudian paket bucin dengan harga 2.500.000 mendapatkan Megatron selama 3 bulan, baliho kecil di 3 daerah, snapgram dan postingan di Instagram dan Facebook selama 5 hari. Paket jomblo dengan harga 3.500.000 mendapatkan Megatron selama 6 bulan, baliho kecil di 4 daerah, snapgram dan postingan di Instagram dan Facebook selama 7 hari. Itu tadi beberapa produk berserta harga dari perusahaan iklan. Kemudian untuk masalah promosi dalam rangka acara launching nanti, menggunakan beberapa media seperti banner, website, media sosial Instagram, Facebook, dan leaflet. Sedangkan untuk acara launching nanti, rencana akan diselenggarakan di Hotel The Java pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang notulen rapat pada hari ini. Terima kasih atas kedatangannya untuk menghadiri rapat hari ini sehingga rapat persiapan launching perusahaan iklan berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup rapat pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam membantu jalannya rapat pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.